A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Kita akan masuk pada bagian yang ketiga dari tema Allah adalah zat yang rahmatnya maha luas. Dan adalah karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Qasas ayat 73. Dia Allah mengazab siapa yang dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang dia kehendaki, dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Al-Ankabut ayat 21. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih. Al-Ankabut ayat 23. Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Biarkanlah mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Ar-Rum ayat 33-34. Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. Ar-Rum ayat 36. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmatnya, dan agar kapal dapat berlayar dan dengan perintahnya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Ar-Rum ayat 46. Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Sungguh itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkannya yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ar-Rum ayat 49-50. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Al-Ahzab ayat 17. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Al-Ahzab 43. Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya. Setelah itu, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surat Fatir ayat 2. Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang di akhirat, agar kamu mendapat rahmat. Yasin ayat 44-45. Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang Maha Perkasa, Maha Pemberi? Shot ayat 9. Dan kami anugerahi Dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Shot ayat 43. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima pelajaran. Az-Zumar ayat 9. Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang yang bertawakal berserah diri. Az-Zumar ayat 38. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Az-Zumar ayat 53.
Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Mukmin ayat 7. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Al-Mu'min ayat 9. Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan, dan sungguh akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Surat Fussilat ayat 50. Dan sekiranya Allah menghendaki niscaya Dia jadikan mereka satu umat, tetapi Dia memasukkan orang-orang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya, dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong. Asy-Syura ayat 8. Dan Dialah yang menurunkan rahmat setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya, dan Dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji. Asy-Syura ayat 28. Dan masalah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Asy-Syura ayat 30. Jika mereka berpaling, maka ingatlah kami tidak mengetahui Engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dan dia menyambutnya dengan gembira, tetapi jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh manusia itu sangat ingkar kepada nikmat. Surah ayat 48. Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian dari mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Zukhruf ayat 32. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus Rasul-Rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Ad-Dukhan ayat 4-6. Yaitu pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan kecuali orang-orang yang diberi rahmat Allah. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Ad-Dukhan ayat 41-42. Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Al-Jasiyah ayat 13. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya di surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata. Al-Jasiyah ayat 30. Mereka lah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka, yang menyebabkan kamu tak ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa saja yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Al-Fat ayat 25. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu didamaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat, dan di luarnya ada azab. Al-Hadid ayat 13. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya Muhammad. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian.
dan menjadikannya cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan oleh Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka lah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Al-Mujadilah ayat 22. Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau berrahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Al-Mulk ayat 28. Dan Dia memasukkan siapapun yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim disediakannya azab yang pedih. Al-Insan ayat 31. Dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Al-Musalat ayat 3. Dalam hadisnya tentang tema ini, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan rahmat kasih sayang 100 bagian, maka dipeganglah di sisinya 99 bagian, dan diturunkannya 1 bagian untuk seluruh makhluknya. Sekiranya orang-orang kafir mengetahui setiap rahmat kasih sayang yang ada di sisi Allah, niscaya mereka tidak akan berputus asa untuk memperoleh surga. Dan sekiranya orang-orang mukmin mengetahui setiap siksa yang ada di sisi Allah, maka ia tidak akan merasa aman dari neraka. Hadis riwayat Bukhari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.